Halo, Halo, halo Bapak. iya, Selamat, gimana Mbak? Apa sel- kabar? baik Bapak. Bapak apa kabar? Baik juga. Udah semester berapa sih? Saya semester 4 Pak. Oh, saya kira udah mau nyusun, nggak? Belum ya? Belum ya Bapak. Oh, Iya, saya mana apa kira-kira Mbak yang mau ditanyain? iya. Sebelumnya mohon izin untuk mewawancari Bapak untuk memenuhi mata Iya, kuliah saya. Sebelumnya izin iya. memperkenalkan diri ya Bapak. Nama saya Hmm, Melviani. Saya mahasiswa Kehutanan angkatan tahun hmm, hmm. 2021 Universitas Lampung. Saya berasal dari Riau. Iya. Dari mana? Dari Riau, Bapak. Riau. Iya. Oh, saya lagi di Pekanbaru sekarang ini. Oh, Di Riau di mana? saya di Kabupaten Kecamatan Sungai Mandau, Bapak. Kecamatan Sungai? Sungai Mandau di Bukan. Siak, Pak. Oh, di Mandau. Iya. Oh, siap. Iya, iya, Bapak. Oh, iya, iya, Iya. iya. Bapak tinggal di sana Saya ya, kan Pak? dulu saya pernah tugas di sini. Oh, begitu. Dari Riau saya pindah ke Lampung baru ke Jakarta. Berarti Bapak asal dari Riau. Saya besar di sini, SMA juga saya dulu di sini. Oh, begitu ya, Bapak. Iya, di kota di Siak ya. Di Iya. Mandau berarti di apa? Oh, bukan di Kecamatan Mandau, bukan di Duri. Ada lagi, Bapak. Itu Mandau kan, Duri. Saya itu di Sungai Oh, Mandaunya, Pak. Sungai Mandau ya. Iya. Oke, Oke. iya. Baik, mohon izin ya Bapak untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Iya, silakan. Sebelumnya boleh Pak untuk menyampaikan profil Bapak dengan nama lengkap, alamat tempat tinggal, tempat tanggal Ya lahir. nanti saya WA aja ya. Oh, baik Bapak. Umur, Ah, pendidikan terakhir dan jenis kelamin ya Pak. iya. Ya. Iya. Sebelumnya saya mohon izin menanya Pak, nama lengkap Bapak siapa ya? Belum kasih tahu sama Ibu Dewi. Bapak Lamris Sitompul kata beliau. Iya, Iya. iya betul. Baik Pak. Ah. Gini Pak, apa nama perusahaan yang saat ini Bapak jalankan sebagai konsultan? PT Natarang Mining. PT Natarang Mining Pak. Iya, di Lampung ya. Iya. Sejak kapan ya Pak? Kedua. Oh udah berapa tahun ya? 8 tahun. Oh, cukup lama ya Pak. Kedua, di PT Paragon. Paragon ya Pak. Paragon Perdana Mining juga. Ini baru nih, baru setahun ini. Oh, baru setahun ini ya Pak. Iya. Kemudian Pak? Ketiga, PT Indexim Kualindo. Itu di mana Pak? Kalimantan. Oh, Kalimantan. Iya. Selanjutnya Pak? Ya itu aja. Oh, ada 3 berarti ya Pak ya? Iya. Baik. Berarti latar belakang Bapak bekerja di perusahaan itu apa ya Pak? Saya kan kehutanan saya. Oh, begitu ya Pak. Iya. Ini kan tambang kan banyak bergerak di dalam kawasan hutan, ya kan? Iya. Mereka mendapat izin dalam kawasan hutan, lalu mereka itu punya kewajiban untuk rehabilitasi dan reklamasi. Baik Pak. Jadi saya di bagian itu bagaimana supaya mereka merehabilitasi, mereklamasi sehingga fungsi hutan itu bisa kembali seperti semula setelah selesai tambangnya gitu. Oh. Kemudian mereka juga punya kewajiban untuk rehabilitasi daerah aliran sungai. Jadi mereka menanam di situ gitu. Begitu ya Pak. Untuk pemerintah wajibkan mereka mendapatkan izin, diwajibkan untuk merehabilitasi gas ya.
Ya, Tahu ya Das ya? tahu Bapak. Oke, ya. Oke. Selanjutnya ya Pak ya. Iya. Sudah berapa lama ya Pak kira-kira Bapak bekerja sebagai konsultan? Apalagi Bapak bekerja di 3 perusahaan yang Bapak sebutkan tadi. Ya saya bilang tadi 8 tahun. Itu untuk ketiga perusahaan itu ya Pak? Iya, tadi kan 8 tahun, yang satu tahun, yang ini 5, yang indeksim 5 tahun deh. Oh, indeks 5 tahun. Apa yang membuat Bapak menarik bekerja sebagai konsultasi, Pak? Iya kan, profesi saya kan, basicnya kan, latar belakang saya kan kehutanan. Dan saya pernah bekerja di Kementerian Kehutanan kan. Jadi ya sangat erat kaitannya dengan bidang yang saya tekuni selama ini gitu loh. Gitu ya, Pak. Jadi saya nggak ngurusin tambangnya, tapi ngurusin untuk rehabilitasi dan reklamasinya tadi. Ya, Pak. baik. Untuk konsultan sendiri itu ada jenis-jenis proyek yang Bapak kerjakan itu sebagai atau yang bagaimana, Pak? Ya saya mendesain ya, merancang bagaimana dia polanya untuk merehabilitasi daerah aliran sungai itu. Kemudian setelah itu kita memetakan ya, bisa petanya, memetakan lokasi-lokasi yang mana harus perlu direklamasi, direhabilitasi, polanya seperti apa kita mau buat supaya nanti kembali lahan-lahan kritis atau bekas-bekas tambang itu bisa kembali menjadi lebih baik. Iya, baik Bapak. Termasuk untuk pelaksanaannya di lapangan, penanamannya. Itu mengawasi penanamannya supaya misalnya mau menanam di daerah tertentu X, tanaman apa sih yang cocok di situ? Nah, kita sampai ke sana ininya gitu loh. Begitu ya Pak. Untuk sasaran dari perusahaan yang Bapak jalani itu ditujukan kepada siapa Pak? Apanya masalah? Sasaran Pak dari perusahaan. Sasaran? Iya. Sasarannya ya lahan-lahan kritis kembali berfungsi sebagaimana fungsi hutan gitu loh. Begitu. Paling tidak kita kembalikan kepada mungkin tidak langsung kembali seperti itu, punya proses ya. Iya Pak. Tapi bagaimana misalnya kalau dia hutan lindung berfungsi menjadi hutan lindung, sebagai hutan lindung penata tata air untuk mencegah banjir dan erosi dan sebagainya kan gitu ya, untuk perbaikan iklim mikro misalnya kan gitu. Kalau hutan produksi, bagaimana hutan itu kembali menjadi produktif kembali untuk tanaman kehutanan gitu. Lalu ditanamilah tanaman-tanaman kehutanan kan gitu ya. Iya Pak. Baik, selanjutnya ya Pak. Bagaimana Bapak memantau kemajuan dari proyek yang Bapak kerjakan? Ada beberapa cara. Pertama kita memantau pakai drone ya. Ya. Kedua ground check. Kita langsung turun di lapangan sekalian mengadakan bimbingan ya, teknis ya, kepada para pelaksana di lapangan gitu. Baik Pak. Di akhirnya kita evaluasi keberhasilan seperti apa gitu. Kalau belum berhasil ya tetap harus diusahakan sampai berhasil. Oh begitu ya Pak. Nah, kalau untuk jumlah pengelola atau karyawan dari perusahaan itu sendiri, kira-kira berapa ya Pak jumlahnya? Itu kan gini, kalau itu kan yang mengerjakan kan orang lain, ya kan? Ya, ada vendornya, ya kan? Subkontraktornya. Itu tergantung, tidak bisa kita rata-ratakan berapa luas yang ditanam, ya kan begitu kan? Iya Pak. Nah,
Jadi nggak bisa saya tentukan, oh sekian gitu. Nggak bisa kita seperti begitu. Tapi kita harus, dia targetnya kan, misalnya dia menanam, sampai dia berfungsi itu, dia punya kewajiban 3 tahun, dia harus terus menerus memelihara, menanam. Dan itu tenaga kerjanya secara rutin harus mengawasi, menyulam jika mati gitu, memperbaiki gitu. Begitu ya Pak? Iya. Kalau saya kan nggak punya karyawan, saya kan namanya konsultan ya. Berarti Bapak langsung kerja langsung turun lapang ya Pak ya? Iya. Iya. Gitu kan. Kalau misalnya Bapak bekerja turun lapang langsung kan Pak, itu bagaimana Bapak menjelaskan masalah teknis kepada klien? Ya kan kita kan punya, udah tahu dia latar belakang kita kan ya. Iya Pak. Jadi kita kalau menjelaskan, ya kita kan ada pedomannya, ada proposalnya yang kita harus persiapkan. Kalau mereka misalnya seperti tadi saya katakan, kita kan mendesain di lapangannya seperti apa dia melaksanakan penanaman itu kan. Misalnya polanya itu mau menanam agroforestry atau tidak, atau dia menanam sistem pengayaan atau apa, atau dia menanam pola tanamannya mungkin berapa jarak tanamnya, apa 2x3 atau cukup misalnya 3x4 misalnya kan gitu, tergantung daripada nanti hasil kita peninjauan kita di lapangan, survei lapangannya. Oh begitu ya Pak. Nah itulah dasar kita nanti untuk meyakinkan perusahaan bahwa harus dengan pola ini supaya bisa kembali berfungsi seperti semula. Misalnya jika hutan itu ada masyarakatnya, misalnya masyarakat sudah ada di situ, misalnya rehabilitasi das ya, Pak. Di situ ada masyarakat, sudah dikuasai oleh masyarakat, maka kita kan harus pendekatannya sosial forestry kan, atau agroforestry begitu kan. Jadi kita nggak, yang penting mereka tidak kehilangan pekerjaan, tetapi fungsi hutannya tetap harus tercapai gitu. Oh iya. Baik. Kalau untuk sebagai konsultan ini, itu saat ini merupakan pekerjaan utama Bapak atau hanya sampingan Bapak? Ya sekarang saya kan dulu pegawai negeri, udah pensiun, lalu saya kerja di sini gitu. Ya pekerja utama. Pekerja utama. Baik. Kalau untuk perusahaan itu sendiri, apakah sudah memiliki kantor atau cabang lain yang dikelola Pak saat ini? Ya, semua kantornya di Jakarta. Di Jakarta ya Pak? Iya. Kalau untuk, kan COVID tahun lalu itu Pak, apakah pernah mengalami kendala atau pernah tutup Pak? Kalau di perusahaan itu kan sangat ketat itu. Iya Pak. Jadi orang yang mau keluar masuk itu kan perusahaan nggak mungkin bisa berhenti ya. Iya. Nah kan harus berfungsi terus. Tapi di sana kan kalau misalnya kerja di perusahaan itu kan ada sistem apa namanya tuh on off gitu ya. Iya. Setiap orang karyawan yang mau masuk tuh harus dites dulu, ya kan, di kesehatannya diperiksa dulu, tes COVID dulu. Setiap selesai misalnya 2 minggu, misalnya kembali dia datang lagi kerja, dites lagi gitu. Harus ketat itu pemeriksaannya kesehatan mereka. Berarti itu berlaku sampai saat ini ya Pak ya? Kalau sekarang kan sudah mulai longgar ya, nggak lagi sih. Nggak perlu tes lagi ya. Iya ya. Selama Bapak bekerja sebagai konsultan kan Pak ya, di 3 perusahaan yang Bapak sebutkan tadi, apakah Bapak itu pernah mengalami kerugian Pak? Kalau saya kan digaji, iya kan, jadi nggak ada istilah rugi. Tidak ada ya Pak? Kecuali kalau saya pemborong ya mungkin bisa terjadi ya. Iya Pak. Bagaimana Bapak membagi waktu Pak untuk bekerja sebagai konsultan dan keluarga? Wah, kalau saya kan
anak saya udah besar-besar semua, sudah nikah semua, jadi saya bisa bebas lah, nggak ada masalah. Begitu ya Pak. Ah, Bapak kan bekerja di 3 perusahaan tadi ya Pak. Itu misalnya iya. bagaimana jadwal Bapak gitu menyesuaikan di ketiga perusahaan tersebut? Nah ini kan kita kan sekarang kan udah canggih kan, Iya Pak. tidak harus ngantor sekarang kan, Iya. by email, by apa gitu kan bisa kita by Zoom, meeting kita cukup pakai by Zoom ya kan, Iya Pak. atau kalau kita mau perlu apa kirim bikin surat by email kan gampang sekarang, tidak harus ngantor setiap hari. Oh begitu. Kadang kita ke lapangan, ke lokasi, lihat di lapangan dari sana ada masalah bisa kita langsung selesaikan kan, informasinya bisa cepat kita atasi. Sekarang nggak kayak dulu kan. Iya betul Pak. Sekarang udah makin canggih, lama-lama mungkin orang nggak perlu kantor kan, Iya. tinggal duduk di kafe ya kan, Betul ngopi, Bisa. pakai siapkan laptop di ini 2 jam udah selesai deh meetingnya pakai Zoom kan. Iya bisa secara online ya Pak ya. Iya dong, iya. Untuk Gitu. Sekarang orientasinya kan hasil, iya. ya kan, Iya betul Pak. outputnya kan, Benar bukan Pak. fisiknya kan. Iya Pak. Nanti kalian juga kalau udah kerja begitu dari rumah aja kerja kan, tapi bayarannya mahal kan. Iya. Untuk Apa? kiat sukses Bapak selama bekerja menjadi konsultan tuh apa ya Pak ya? Ya, ya sukses kita kalau kita lihat sudah lahan-lahan kritis itu atau lahan-lahan yang dibuka itu sudah kelihatan menghijau kan, kita kan merasa senang kan, karena kita kan orang kehutanan kan. Iya benar Pak. Gitu. Itu sudah kebanggaan kita itu. Oh begitu Pak. Kalau nggak tumbuh, nah ini persoalannya kadang-kadang kan bekas tambang itu kan udah istilahnya udah marginal ya, Iya Pak. lahannya kan tidak subur lagi, lalu harus di situ tantangannya perlu treatment ya, bagaimana kita supaya tanaman itu bisa kembali, supaya bisa tumbuh dengan subur gitu. Ya itu harus ada ilmunya kan. Iya benar Pak. Kira-kira Bapak selama menjadi konsultan, masalah terbesar apa yang pernah Bapak alami dan bagaimana cara Bapak untuk menanggapi permasalahan tersebut dan solusinya Pak? Ya kalau kita sih ini ya, kalau kita kerja itu kan di hutan yang istilahnya remote ya, jauh ya. Iya Pak. Jadi kadang-kadang kita memang transportasinya, terutama kalau di Lampung sih tidak begitu berat ya. Tapi kalau seperti di Kalimantan itu kan berat banget itu. Benar Pak. Transportasinya itu kan. Ya seperti itu aja. Aksesnya Kalau juga yang lain lumayan pekerjaan kan sudah biasa kita menghadapi di hutan kan. Iya benar Pak. Pernah ke hutan nggak? Pernah Pak, saya pas itu magang di KPHL Batu Tegi Pak, hutan lindung di Tanggamus. Wah, itu mah kan masih enteng itu kan. Iya Pak, lumayan masih tergolong enak gitu di hutannya Pak. Enak itu. Kalau di Kalimantan naik mobil, naik speedboat, naik kapal kecil, baru jalan kaki kan. Aksesnya jauh ya Pak ya. Iya, itu aja paling ya tantangannya itu aja. Karena kita kan namanya kerja di hutan kan ya pasti remote ya, nggak ada yang dekat-dekat kan. Iya benar Pak, jauh-jauh Pak. Apalagi kalau hutan lindung kan. Benar. Resikonya juga besar ya Pak ya. Udah pasti. Kadang-kadang nggak bisa berangkat, airnya surut gitu kan. Iya. Atau kalau di jalan kadang-kadang putus jalannya, harus bermalam tengah jalan kan gitu. Itulah tantangannya. Tapi harus enjoy aja kan begitu kan, kita udah milih kerja jadi orang hutan kan. Iya, udah pilihan ya Pak ya. Iya, dulu di Riau kan hutan kan, sekarang aja baru sawit, udah sawit semua kan. Bener Pak.
pada sawit semua sekarang, banyak sawit sekarang di Riau, Pak. Iya. Hutan sudah Udah jarang. susah nyari lihat hutan di Riau di mana lagi kan? Palingan di PT itu ya, Pak ya. Itu pun PT kayu, Pak. PT kertas. Iya, HTI itu kan. Iya, betul, Pak. Udah semua mobil bisa masuk, sampai di bawah pohon bisa. Jalannya dibikin bagus. Kalau hutan seperti dulu, belum mikirin harimau kan? Risiko Mikirin satwa liarnya ya, gajah. Pak. Banyak satwa liarnya, jadi lebih lumayan banyak kendala juga ya, Pak ya. Iya. Kalau untuk dari Bapak, apa aja sikap yang Bapak butuhkan dan harus terapkan gitu, Pak, sebagai konsultan yang baik dalam menjalankan di perusahaan yang Bapak geluti sekarang? Yang pertama, kita harus cintai profesi kita itu ya. Iya, Pak. Gitu ya. Kita cintai profesi kita, kemudian kita harus kerja profesional gitu ya. Iya, Pak. Jadi kalau kita udah, pertama kita harus itu tadi, harus kita mencintai pekerjaan, kedua kita harus bekerja profesional, dan ketiga harus kita istilahnya tuh harus enjoy ya. Iya benar, Pak, enjoy. Gitu. Jangan hidup jangan bekerja karena terpaksa ya, Pak ya. Tertekan. Iya benar. Tertekan misalnya. Wah ini, aduh saya disuruh-suruh misalnya, diperintah-perintah gini nih. Enggak begitu. Harus kita enjoy mengerjakan pekerjaan itu. Iya. Ya udah, itu aja. Kalau untuk perusahaan itu sendiri, apa saja faktor pendukung yang perusahaan yang Bapak jalankan sehingga dapat bertahan dan berkembang, Pak, hingga saat ini? Kalau saya kan kalau mereka kan tambang urusannya ya. Iya, Pak. Itu kan maju tidaknya perusahaan itu kan tergantung daripada tambang mereka. Saya nggak terkait dengan itu gitu ya, apa maju mundurnya perusahaannya. Kita hanya bagaimana kita supaya bekerja profesional sehingga orang lain memakai kita kan begitu. Jasa kita kan menjual jasa nih. Iya, Pak. Sehingga jasa kita itu dipakai oleh orang membutuhkan kita gitu. Jadi harus begitu, kita harus dicari orang karena kita dinilai profesional bekerja, disiplin, ya kan? Iya, Pak. Nah, gitu. Kalau soal rugi tidaknya perusahaan mah nggak urusan dengan saya. Iya benar, Pak. Bapak hanya fokus sebagai konsultan ya, Pak ya? Iya. Konsultan individu kan saya kan, bukan perusahaan ya. Iya, Pak, benar. Yang di-hire kan perusahaan gitu. Iya, Pak. Ketika Bapak menjalankan tugas sebagai konsultansi ini kan ada beberapa masalah ya, Pak ya, yang Bapak hadapi tadi dengan akses yang jauh, juga banyak risiko-risiko besar. Apakah ada pemikiran Bapak untuk menyerah gitu? Oh, yang ya selama kita masih dipakai, ya itu tadi saya bilang tadi, kalau kita sudah komit dengan pekerjaan kita, ya tidak ada kata menyerah kan? Iya benar, Pak. Kecuali kalau kita keterpaksa. Namanya orang kerja terpaksa itu ya mungkin begitu lihat tantangan begitu, mundur saya balik gitu kan. Iya, Pak. Nah, tapi karena kita sudah komit, mencintai pekerjaan kita, tantangan apapun, justru tantangan itu harus kita jadikan menjadi menyemangati kita untuk mengalahkan tantangan itu kan gitu, menaklukkan tantangan kan begitu kan? Iya benar, Pak. Bapak kan bekerja sebagai konsultan ya kan, Pak ya. Apakah aktivitas Bapak di luar lingkup pekerjaan Bapak? Ya nggak ada, itu aja. Berarti fokus sebagai konsultan ya, Pak ya? Iya. Apakah perusahaan yang Bapak jalankan ini sudah sesuai dengan keinginan atau tujuan Bapak saat pertama kali bergabung hingga sekarang menjalani tugas sebagai konsultan? Ya sampai sekarang masih dipakai kan, berarti oke kan? Iya benar, Pak. Indikatornya kan di situ. Nggak ada masalah kan gitu ya? Iya, Pak. Jika ada nih ya, Pak ya, bagaimana Bapak menanggapi
perusahaan lain dengan jasa yang ditawarkan sama dengan yang Bapak tekuni saat ini? Bagaimana? Bagaimana Bapak menanggapi perusahaan lain dengan jasa yang ditawarkan sama dengan yang Bapak tekuni saat ini? Ya gini, kita ini kan harus mengukur kemampuan kita ya. Karena orang nanti nawar-nawarin ke sana kemari gitu, kemaruk gitu, semua mau terima, nggak bisa. Kita harus kita ukur kapasitas kita, sanggup nggak mengerjakan pekerjaan atau tidak. Kalau saya mah sudah cukup aja, itu 3 sudah cukup bagi saya, gitulah, seperti itu kira-kira ya. Iya Bapak. Supaya bisa kita membagi waktu kita. Iya. Jadi kalau kita banyak sih yang mau, Pak, bantu saya gini-gini. Oh, saya bilang saya udah nggak sanggup lagi nih, saya udah pekerjaan saya udah padat gitu ya. Iya Pak. Supaya saya juga ada waktu untuk keluarga saya kan, lihat anak-anak saya. Iya, ada waktu untuk sama keluarga ya Pak ya? Keluarga, iya, harus begitu. Berarti adakah seseorang di balik kesuksesan Bapak saat ini yang membuat Bapak semangat untuk bekerja? Ya seseorang itu ya paling dari keluarga lah ya yang memberi motivasi kan, gitu ya. Iya, Istri, Pak. misalnya anak-anak. Karena kalau kita kerja itu kan istilahnya kan kebanggaan juga bagi keluarga kalau kita ada pekerjaan kan. Iya Pak. Kan gitu. Coba kalau misalnya nggak ada kerjanya, wah kan gimana itu kan gitu ya. Iya benar Pak. Berarti awal mula Bapak untuk berkarir itu didukung oleh orang terdekat seperti keluarga ya Pak ya? Oh iya sudah pasti. Kalau kerabat Pak? Ya itulah teman-teman kita kasih pekerjaan ini kan karena dari kerabat kan, dari kawan kan, karena kita bergaulnya baik. Iya. Kenalan banyak, ya kan, punya networking. Penting networking itu, ya kan? Iya Pak. Kalau kita nggak punya networking ya kita nggak akan ada orang kenal kita kan. Iya benar Pak. Gitu. Jadi harus dibuat networking harus bagus, komunikasi silaturahminya harus dibangun terus gitu. Jangan lupa diri kan. Iya. Karena kita sukses kan bukan karena kita kan tidak bisa sukses karena sendiri kan. Benar, Pasti Pak. karena ada orang lain kan. Iya Bapak. Apakah kawan atau keluarga kan gitu. Berarti cara Bapak untuk membangun networking yang baik itu bagaimana ya Pak dari dulu sampai sekarang ini? Ya komunikasi, saya kan dulu pegawai negeri kan. Oh iya. Sebelum saya jadi konsultan kan jadi pegawai negeri. Waktu saya pegawai negeri, ya kita kan banyak berkawan kan. Nah di situ kan kita juga dinilai pekerjaan kita oleh rekan-rekan atau swasta atau perusahaan-perusahaan, gimana kita dulu waktu masih aktif, ya kan? Iya benar. Kalau kita dulu merampok, korupsi terus, ya kan? Iya. Bikin susah, nggak mungkin dia mau ngajak kasih kerjaan kan gitu. Iya Pak. Jadi dasarnya itu karena saya pernah jadi pegawai negeri. Pegawai negeri di mana itu ya Pak? Ya Kementerian Kehutanan. Oh iya. Untuk pendapatan Bapak sendiri itu selama bekerja sebagai konsultan itu kira-kira berapa ya Pak ya? Oh itu enggak, itu rahasia itu, perusahaan itu. Iya baik Pak. Tapi sudah memumpuni untuk memenuhi kebutuhan Bapak ya Pak ya, dengan anak-anak yang sekolah ya Pak ya? Iyalah cukup lah, lebih daripada cukup lah kita untuk hidup. Baik. Sepertinya sudah cukup Pak, beberapa pertanyaan yang Melvi tanyakan ke Bapak sudah semua Melvi tanyain. Sebelumnya makasih banyak ya Pak ya, sudah bersedia Melvi tanya-tanya. Ya. Terima kasih banyak ya Pak, semangat untuk bekerja. Sukses selalu ya. Iya Bapak juga ya Pak ya, semangat Bapak. Ya sama-sama. Terima kasih ya Pak ya. Oke, makasih. Salam.